Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akbar. Kakpai Summit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi abwaban lil ibadah wa sahala li ahibbaihi tariqan mustaqiman lirruju'i ilaihi bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal akhir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para kiai, wabil khusus para paustad maksudnya, wabil khusus ketua umum ya, Pak Dr. Mahnan Marbawi, Pak Sekjen dan seluruh jajaran DPP, DPW, DPD, DPC, AKP seluruh Indonesia, yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19, diberikan imun yang kuat, dan diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu, bermujaha, al-fakir yang tidak tahu langsung ditunjuk tadi barusan suruh tausiah, yang muda tausiahin yang tua. Ya, mudah-mudahan tunduk sama yang muda. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Allah gerakkan ars dengan acara Isra Mi'raj ini. Allah gerakkan dan Allah kabulkan guru-guru honor menjadi ikut P3 keadaan lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehariban junjungan kita, Nabi kita, proklamator manusia bermulut manis, proklamator 17 rakaat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliaulah kita bisa mencontoh kehidupan 24 jam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wabil khusus ayat yang tadi dibacakan, yang tadi sudah diutarakan sama ketua umum, yang sudah diutarakan sama Pak Sekjen, habis materi saya, udah selesai. Tapi baik, mari kita kaji bersama. Saya sebagai fakir sharing apa yang dikatakan dalam kitab Al-Maraghi. Dikatakan bahwa surat Al-Isra ini, perjalanan ini, itu ada di suratnya yang namanya surat Al-Isra. Lengkap perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa.
dengan kendaraan buruknya. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril aslinya 2 kali. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah asli pimpinan kita. Asli benar-benar memperjuangkan Akpai, menjadikan Akpai ini bergening dan mempunyai semacam diakui oleh dunia. Amin. Allahumma amin. Ya. Itu yang kita dapat dari surat Al-Isra. Kemudian mi'ratnya ada di mana? Mi'ratnya tidak diterangkan dalam surat Al-Isra. Tapi mi'ratnya diterangkan dalam surat An-Najm. Bintang. Gimana Rasulullah SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jarak. Naik ke atas langit itu dari Masjid Baitul Maqdis. Kalau kita lihat itu kubah yang warna emas, itulah prasasti ketika Rasulullah SAW naik ke langit. Sampai-sampai mohon maaf, batu itu ingin ikut. Bilang sama malaikat Jibril, wahai Jibril, aku ikut dengan Rasulullah, kekasih Allah. Sampai cembung itu ketika itu mau ikut ke atas, tapi dilarang oleh malaikat Jibril. Maka batu itu sampai sekarang ada. Kalau kita lihat azan di TV One, batu itu sampai sekarang masih ada. Dan itu prasasti. Yang masjidnya itu ada yang kubahnya warna hijau, itu masjid untuk sholatnya. Tapi prasastinya ketika Rasulullah SAW naik ke atas langit, yaitu kubah yang warnanya emas. Bagaimana Rasul naik ke atas langit? Di sana tidak ada hijab lagi. Sampai-sampai mohon maaf, yang namanya penjaganya dari yang setia ini tidak bisa menebus arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Keterbatasan. Sebagai seorang makhluk, tapi Rasulullah SAW seorang makhluk yang bisa langsung menghadap Tuhannya, nur di atas segala nur, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang nanti di akhirat, beliau merupakan raja akhirat. Kenapa? Beliaulah yang menentukan syafaatnya nanti. Beliau berikan ke siapa? Makanya nanti kalau nanti di padang mahsyar berkumpul orang, beribu-ribu orang, begitu banyak orang, dan mohon maaf, tidak memakai pakaian selai pun. Ya, kita tidak tahu Pak Duror itu gede apa enggak barangnya, kita nggak tahu. Karena di situ kita memikirkan nasib kita masing-masing. Yang katanya matahari itu ada sejengkal. Kita nyari syafaatnya di situ. Berbondong-bondong berhari-hari dengan telanjang kaki nyari ke Nabi siapa saya akan bertemu. Ketemulah dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Adam, kami semua butuh syafaat Anda. Apa jawab Nabi Adam? Jangan ke saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Kenapa wahai Nabi Allah Adam? Saya pernah diusir dari surga. Itu 1 kali berbuat salah, diusir. Kita udah berapa kali berbuat salah, nggak diusir-usir. Inilah manfaatnya umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantas gimana lagi rombongan itu di padang mahsyar tadi? Bergerak lagi berhari-hari, bertahun-tahun mencari siapa yang akan bisa memberikan syafaat ini. Bergerak terus. Ya. Bergerak. Akhirnya ketemu yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami mohon syafaat engkau. Apa kata Nabi Musa? Ngapain minta syafaat sama saya banyak dosa. Kenapa? Saya pernah ninju orang, sekali tinju mati. Saya dosa. Gimana saya akan memberikan syafaat kepada Anda sekalian? Akhirnya gimana dengan itu? Bergerak, nyari lagi. Berbulan-bulan, bertahun-tahun terus. Bergerak mereka kompak. Terus. Ketemulah dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa alaihissalam, berikanlah kami syafaat. Apa kata Nabi Isa? Mah, bagaimana kalian minta syafaat dari saya? Saya juga banyak dosa.
Mohon maaf. Apa kesalahan engkau, wahai Nabi Isa alaihissalam? Gimana saya nggak salah? Saya dianggap Tuhan. Saya dianggap Allah. Bergeraklah akhirnya terus mereka. Berusaha terus bergerak, berjalan. Isra. Pantang mundur. Manjada wajada. Berjuang terus. Akhirnya alhamdulillah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah beliau raja akhirat. Disitulah kita mendapat syafaatnya. Entah itu dengan pecinya, entah itu dengan sorbannya. Itulah yang kita minta. Makanya kita sebanyak-banyaknya kita bersolawat. Untuk apa? Agar kita dikenang, agar kita ada tandanya bahwa kita itu umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan apa yang diperintahkan termasuk sholat ini, yaitu merupakan sholat lugotan, doa. Kita berdoa sekarang. Berdoa untuk apa? Teman-teman kita yang masih honor supaya diangkat. Itu doa kita. Kemudian apalagi secara istilahan, alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir Allahu Akbar. Kita nyerah. Kita nggak punya daya. Kita sudah berusaha nyerah. Minta sama Allah bangun di waktu malam. Itulah surat Al-Isra. Perintah sholat dan perintah bangun malam. Asa ayakun nama mahmuda. Dijamin udah. Maka disitulah sholat inilah kita harus berirama. Ikuti imam yang di depan. Jangan jalan sendiri. Udah ada akpai. Ikuti resmi akpai. Mau ikut properti ada. Ya kan? Bukan, mohon maaf, bukan ponder, tapi ya ini lengkap sudah. Mau ikut aplikasi ada. Iya. Mau jadi kasubdit bisa. Iya, apa gitu loh, brandingnya diakui. Iya, diakui. Maka dari sini, mari kita sama-sama di hari yang berbahagia ini kita sama-sama satukan langkah kita. Mudah-mudahan kalau kita kuat, insya Allah Allah ijabah apa yang kita minta. Itu saja dari saya. Saya tidak ada ceramah macam-macam. Mungkin untuk diri saya sendiri menguatkan buat teman-teman sekalian. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.